bakal sehat-sehat aja gitu, walaupun keadaannya mungkin sedang kurang baik, tapi semoga kita semua tetap sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari buku primer ini. Ada pelajaran yang ke-6 yang berjudul Nuh membangun sebuah bahtera. Ayat hafalannya ada dalam Mazmur 143 ayat 10. Kita ikuti bersama-sama ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mazmur 143 ayat 10. Sebelum kita mempelajari pelajaran kita, marilah kita berdoa dulu. Bapa kami di surga Tuhan, kami sekarang akan mempelajari tentang cerita Nuh membangun bahtera. Kiranya Engkau boleh menyertai kami supaya apa yang kami pelajari ini kami boleh mengerti ya Tuhan, dan kiranya Roh-Mu saja yang boleh membantu kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, amin. Oke, jadi ceritanya dimulai pada zaman dahulu kala. Waktu itu bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang sangat jahat. Orang-orang ini melanggar hukum-hukum Tuhan bahkan sebelum hukum Tuhan itu diciptakan. Jadi apa yang mereka lakukan itu semuanya sungguh amat jahat. Tuhan sudah kesal gitu. Aduh, kenapa sih umat yang aku ciptakan ini kok jahat ya? Nggak menurut sama aku ya, kenapa ya? Lalu Tuhan berencana untuk membinasakan dunia ini. Akan tetapi Tuhan masih melihat bahwa di situ ada umatnya yang setia, yaitu Bapak Henokh. Bapak Henokh ini adalah leluhur dari Bapak Nuh, atau nanti yang akan kita pelajari nanti. Nah, Bapak Henokh ini adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan, menuruti semua perintah-perintah Tuhan, dan juga dia mengajarkan itu kepada anak-anaknya, yaitu Bapak Metusalah, dan terus-menerus kepada keturunannya hingga Bapak Nuh. Jadi saat di zaman Bapak Nuh, saat sudah tidak ada lagi orang yang baik, Tuhan memerintahkan Bapak Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar atau kapal yang sangat besar. Besarnya itu ya mungkin sebesar lapangan sepak bola, besar sekali ya. Nah, setelah itu keluarga Bapak Nuh beserta istrinya, anak-anaknya, juga leluhur-leluhurnya atau sebelum-sebelumnya seperti ayahnya Bapak Nuh, kakeknya Bapak Nuh, semuanya ikut bersama-sama membangun bahtera yang diperintahkan Tuhan itu untuk mereka. Selama 120 tahun pembangunan bahtera itu, jadi sangat lama ya. Bapak Nuh dan juga anak-anaknya ini terus mengabarkan gitu kepada orang-orang, nanti akan ada banjir yang besar, kita harus masuk ke dalam bahtera dan sebagainya. Akan tetapi orang-orang tidak percaya karena zaman itu belum ada hujan. Nah, orang-orang malah berpikir, aduh Bapak Nuh ini kenapa sih? Kenapa bilang hujan-hujan? Aneh banget. Bikin bahtera di atas gunung lagi, aneh banget. Kenapa nggak di pantai gitu kan? Nah, orang-orang tidak percaya. Maka dari itu sampai pada akhirnya saat bahtera itu sudah selesai dibangun, tidak ada yang mau masuk. Setelah bahtera itu selesai dibangun, Tuhan menyuruh Bapak Nuh dan juga keluarganya untuk membawa setiap semua jenis hewan yang ada di dunia ini, terutama hewan-hewan darat dan juga hewan-hewan udara, seperti burung, gajah, seperti macan, dan masih banyak lagi. Lalu setelah semua hewan-hewan itu bisa masuk ke dalam bahtera, Tuhan menyuruh Bapak Nuh dan juga keluarganya untuk masuk juga. Lalu tangan Tuhan sendiri yang menutup bahtera itu. Nah, orang-orang masih nggak percaya aja gitu karena ada bahtera di atas gunung, kapal yang besar di atas gunung. Akan tetapi setelah 7 hari mulailah ada hujan yang sangat deras. Orang-orang mulai ketakutan, mulai banjir di situ. Orang-orang pada lari ke atas gunung minta tolong untuk membukakan bahtera itu. Tolong bukakan. Tapi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa karena yang menutup bahtera itu adalah Tuhan sendiri. Nah, dari cerita ini yang bisa kita simpulkan adalah sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu menurut kepada Tuhan apapun yang diperintahkan. Walaupun mungkin menurut kita itu hal yang aneh, hal yang belum pernah ada seperti kapal yang sangat besar, kapalnya Bapak Nuh ini, bahteranya Nuh yang sebesar lapangan sepak bola, tapi kita tetap harus membuatnya. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Begitu. Jadi kita mungkin bisa mengulangi lagi ayat hafalannya sekali lagi.
Ayat hafalan pada Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, kiranya ayat ini dan juga cerita ini boleh menginspirasi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu menurut pada Tuhan, entah apapun itu yang diperintahkannya. Karena kita semua tahu bahwa semua perintah Tuhan itu baik untuk kita. Baiklah, sekarang kita akan menutup. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga Tuhan, kami sudah mempelajari tentang cerita Nuh membangun bahtera. Terima kasih atas cerita ini. Kami boleh mengerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh selalu mempelajari apa yang Engkau kehendaki, dan juga kami boleh selalu menuruti apa yang Engkau kehendaki bagi kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami sebagai anak-anak-Mu, supaya boleh lebih menurut lagi kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Oke, sampai jumpa, selalu sehat, dan sampai bertemu lain waktu. Dadah!